Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan berita menarik yang akan kita bahas kali ini adalah kaitan dengan berita yang cukup viral mengenai Hyundai Ioniq 5. Apa yang menarik daripada Hyundai Ioniq 5 ini yang akan kita bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman semua, yang akan kita bahas mengenai si Hyundai Ioniq 5, yang pertama adalah mobil ini adalah mobil dengan desain yang menurut saya sangat amat menggebrak. Saya sangat amat suka dengan desain Hyundai Ioniq 5 ini. Kenapa bisa? Karena mobil ini memadukan antara desain yang retro dengan desain yang lebih modern. Dengan model yang retro seperti itu, dengan lekukan bodi yang juga retro bulat-bulat seperti itu, dan ada kesan mengotak-ngotak juga di bagian belakang, dipadukan dengan lampu-lampu LED yang mirip semacam pixel-pixel yang membuat mobil ini menjadi kelihatan sangat amat keren. Selain daripada desainnya, mobil ini juga disinyalir sebagai mobil masa depan. Kenapa mobil ini disinyalir sebagai mobil masa depan? Karena Hyundai Ioniq 5 ini memiliki dimensi yang cukup besar. Kita tahu semakin ke sini mobil-mobil itu ukurannya semakin membesar, dan Hyundai Ioniq 5 hadir dengan bodi yang lebih bongsor. So, kalau kalian tidak suka mobil dengan bodi yang lebih bongsor, maka tentu pilihan kalian bukan kepada Hyundai Ioniq 5. Nah, salah satu hal yang menarik lagi selain desain dan mobil masa depan, mobil ini itu anti terhadap SPBU. Anti terhadap bahan bakar. Karena yes, mobil ini nggak menggunakan bahan bakar, mobil ini menggunakan baterai yang cukup besar di bagian bawah, di bagian posisi paling bawah, di bawah daripada penumpang, yang membuat mobil ini menjadi lebih stabil, lebih enak handlingnya pada saat kita kendarai, karena downforce-nya atau center of gravity-nya itu benar-benar berada di bawah dan lebih stabil. Itu enak banget untuk mengendarai si Ioniq 5. Karena dia adalah anti SPBU, maka mobil ini tentu lebih hemat bahan bakar untuk pengendaraannya. Bayangin bos, kalian cuma ngeluarin uang 70.000 buat ngisi baterai, kalian udah bisa driving maksudnya, atau berkendara sejauh 300 km. Kita ngebayangin terhadap mobil dengan harga yang sama, anggaplah misalkan harga Ioniq itu 700 jutaan. Lalu kita bandingkan dengan Camry misalkan, yang juga masih menggunakan teknologi hybrid. Mestinya lebih hemat menggunakan teknologi full listrik daripada si Hyundai Ioniq 5. Nah, masalah kemudian muncul ketika orang mengkhawatirkan bagaimana dengan durability baterainya. Yes, kita tahu bahwa Hyundai menggaransi baterai terhadap mobilnya selama 8 tahun. 8 tahun baterai daripada si Hyundai Ioniq 5 itu digaransi. Ketika ada kerusakan atau mati baterainya, itu maka tentu akan langsung dilakukan penggantian oleh Hyundai. Harusnya seperti itu. Sehingga selama kalian membeli mobil mulai dari tahun pertama sampai ke tahun ke-8, kalian nggak perlu sama sekali khawatir terhadap kondisi baterainya. Kalian mau pakai aja, ya udah, nggak usah khawatir baterai tiba-tiba rusak atau gimana, terus nanti tiba-tiba biayanya jadi membengkak. Nggak usah khawatir. Nah, akhirnya yang menjadi viral selama ini adalah bagaimana ketika setelah masa garansi itu dan baterainya rusak. Nah, itu yang akan kita bahas dan tentu akan menjadi atensi dan hal yang cukup menarik buat kalian semua. Kita tahu berdasarkan berita yang selama ini udah viral tentang si Hyundai Ioniq 5, utamanya bagian baterainya. Baterai Hyundai ini untuk yang short range, bukan yang long range, itu dihargai di angka 300 juta per satu panel baterai yang ada di bawah, satu set. Wow, 300 juta untuk ganti baterai itu seharga hampir Innova Reborn. Kalian tinggal nambah sedikit udah dapat Innova Reborn. Atau Expander Cross, tinggal nambah 40 juta, kalian udah dapat Expander Cross dengan mengganti baterai. Bayangin. Tapi itu kekhawatiran penggantian baterai seharga itu kalian khawatirkan pada saat mobil kalian dipakai lebih dari 8 tahun. Artinya
Kalau kalian menggunakan mobil ini dari tahun pertama tahun ke-8, kekhawatiran itu nggak beralasan. Itu yang short range. Lalu kemudian bagaimana yang kedua, yang long range? Untuk yang long range, harga baterai daripada si Ioniq ini itu dipasarkan di angka 400 juta rupiah. Which is ini lebih mahal daripada si Xpander Cross. Luar biasa. Tapi long range bos, sekali kalian isi penuh baterai tersebut, kalian udah jalan kurang lebih hampir 400 km, kurang lebih 400 km. Tergantung cara berkendara kalian. Karena semakin diakselerasi mobil listrik itu, maka semakin boros baterai pula dia. Nah, lalu bagaimana dengan kekhawatiran itu? Menurut saya, kita harus berhitung. Selama masa penggunaan 4 tahun, seberapa banyak yang bisa di-saving oleh mobil listrik kalau kita bandingkan sama mobil yang menggunakan internal combustion. Mulai dari misalkan, kalau kita pakai mobil listrik, kita nggak perlu ganti oli. Kita nggak perlu ganti oli transmisi, oli mesin, filter bahan bakar, filter oli, dan segala hal yang menjadi rutinitas mobil-mobil internal combustion itu hampir tidak ada di mobil listrik kecuali bagian kaki-kaki dan paling servis di bagian dinamo dan elektrikal dan interior. Itu artinya kita harus bisa menghitung sebenarnya yang mana yang lebih hemat. Di satu sisi, harga baterai Ioniq 5 memang mahal banget, 300-400 juta. Tapi di sisi lain, dengan mobil internal combustion, apakah kira-kira kita tidak akan keluar duit seharga 300 jutaan untuk mobil biasa? Itu yang mesti teman-teman semua pertimbangkan ketika kalian ingin memilih apakah membeli mobil listrik atau mobil baterai. Dan hal lain lagi yang dipikirkan oleh para pengguna mobil listrik adalah gimana setelah mobil mereka itu dipakai selama 8 tahun. Lalu kemudian mereka kepengen jual atau anggaplah 6-7 tahun. 2 tahun lagi masa garansi sudah habis. Mereka kepengen ngejual lagi mobil yang awalnya dibeli dengan angka 700 juta. Orang kalau mau beli mobil itu, anggaplah misalkan dibeli bekas 200 juta aja. Berarti 6 tahun mobil itu turun 500 juta harganya. Itu beda banget sama mobil internal combustion. Mobil internal combustion, anggaplah semacam Pajero. Dibeli 600 juta, dipakai 5-6 tahun, itu paling turun 200 juta. Bayangin, jauh banget. Orang yang membeli mobil Ioniq misalkan anggaplah dibeli 200 atau 300 juta. Mereka harus berpikir atau menyiapkan kos untuk penggantian baterainya ketika baterainya bermasalah atau lewat dari masa garansi. Karena masa garansinya itu hanya 8 tahun. Sekalipun kita ketahui bahwa 8 tahun itu tidak menjadi angka pas untuk masa penggunaan baterai, bisa jadi penggunaannya masih bisa lebih dari 8 tahun, tapi yang digaransi 8 tahun, bisa jadi 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun tergantung bagaimana cara pakai kalian. Nah, itu sekedar pertimbangan yang bisa menjadi bahan pemikiran buat teman-teman semua. Menurut kalian, lebih menarik untuk membeli mobil listrik Hyundai Ioniq 5 atau mobil sekelas Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate yang harganya sama di angka 700 jutaan lebih, hampir 800 jutaan malah lebih mahal Ioniq 5. Pikirkan baik-baik menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian suka video ini, tekan gambar jempol ke atas. Kalau kalian nggak suka, tekan gambar jempol ke bawah. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan sekali lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.